saya Adenaldi. Aku Alia. Saya Dedi Pranata. Nama saya Sinta. Nama saya Haris Fadila. Saya Rika. Nama saya Wisnu. Saya Isabel Jasmine Oher. Nama aku Rudi. Mungkin pernah, tapi gak ngerasa toksik kayaknya deh. Pernah. Beberapa temanku sih sempat bilang kalau mungkin itu salah satu toxic friendship ya. Walaupun aku nggak terlalu berasa atau gimana. Nggak ada? Pernah. Punya. Ya sama beberapa. Berarti ada nih. Ada. Oke. Kalau untuk toxic pernah. Kalau itu sih aku nggak akan anggap temen ya, karena sangat gak bagus. Ada sih tapi nggak banyak. Ada tapi nggak banyak ya. Berarti ada lah ya. Ada. Gitu. Kayak gak pernah ngabarin sama sekali, terus tiba-tiba pas tanggal gajian dia WhatsApp buat minjem uang. Itu masuk toksik gak sih? Masuk lah. Iya, berarti itu toksik. Ya gue toksiknya saya tuh punya temen gimana ya? Ya asal ngucap aja dah gitu. Oke. Gitu. Jadi asbun ya? Iya. Contohnya ini lebih kayak apa ya? Lebih kayak drama TV sih sebenarnya. Oke. Soalnya masalah ABG labil zaman percintaan gitu. Oke. Kayak Siap. basi banget gitu loh. Oke. Toksiknya itu ngebuat kita lebih nggak percaya diri, Oke. terus nggak ngerasa nyaman ada di sekitar mereka. Oke. Sebenarnya banyak hal yang bisa dikategorikan untuk toxic friendship sendiri. Cuma intinya kalau dari toxic friendship yang pernah aku alamin itu pernah down banget, kayak nggak bisa percaya diri, nggak bisa percaya sama orang lain juga. Padahal kan yang namanya friendship, terlebih itu sahabat sendiri, harusnya tuh bisa nge-backup kita, apalagi di saat kita pengen cerita, pengen berkeluh kesah, dimana kita cuma berharap bisa didengarkan, tapi kadang ada beberapa orang yang kita anggap sebagai teman bahkan sahabat itu nggak bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi tuh kalau ngomong tuh seadanya aja. Gak disekolahin ya mulutnya ya? Nggak sekolah. Ngomong sesingkat-singkat doang udah. Kita ngomong apa panjang lebar dia. Oh, udah gitu doang. Oke deh. Nggak singkat. Oke. Toksiknya berarti seperti itu ya? Iya. Toksiknya lebih ke mungkin jadi dia misalnya lagi dijauhin ya sama teman-teman yang lain. Oke. Jadi dia butuh saat dia butuh doang gitu. Ya dia ngontak cuma saat butuh doang gitu. FWB, friend with benefit. Oke. Udah maklum lah di zaman-zaman sekarang ya. Banget. Gitu. Jadi ada temen dia itu orangnya bisa dibilang licik gitu. Oke. Licik, dia menghalalkan segala cara gitu. Dia di depan saya baik, tapi di belakang saya dia licik gitu. Maksudnya menghalalkan segala cara. Ini kejadian di sekolah waktu itu dulu. Oke. Di sekolah dia bilang katanya nggak ngerjain tugas A. Oke. Tapi ternyata Ngerjain. dia ngerjain gitu. Akhirnya saya nggak ngerjain, itu liciknya di situ paling. Oke. Oke. Lebih kayak di depan muka senyum, ketawa-ketawa, tapi di belakang ternyata backstab. Oke. Seperti apa ya? Kayak kebiasaan yang biasa ajakan dia itu ngajak kita ke Clubbing gitu ya. kalau clubbing sih nggak terlalu ini kayak Minum. gitu. Mungkin arah masih Kayak minum, nyimeng gitu ya. terus- Nyimeng enggak. Enggak. Arahnya sih ke situ-situ, tapi main cewek balik gitu kita ya. sampai sebatas itu. Oh gitu ya, masih sebatas itu sih ya. Ah. Tapi itu termasuk toksik sih. Ya, Iya. betul. Akhirnya ya udah kita tinggalin. Berarti kakak ngikut apa enggak nih? Sempet ikut? Sempat ikut sampai sebatas itu. Aduh, mantep. Sampai sekarang? Sekarang enggak, itu Oh, iya. masa kelam. Masa kelam asik. ya. Oke. Zaman sekolah dulu. Zaman sekolah. Oke. Gitu lah. Kalau aku sih karena kalau misalnya emang waktu pertama kali mungkin penolakannya bilang kalau emang uangnya udah dipakai. Cuma kalau udah kedua ketiga karena tahu siklusnya gitu terus,
ya udah nggak dibalas lagi WhatsApp-nya. Oh gitu. Ya gimana ya, ngadepinnya udah biasa aja, anggapnya biasa aja lah. Ya toh dia cuman toksik tuh dalam hati bercanda doang gitu. Oh gitu. Hanya sekedar bercanda doang. Iya, nggak usah dianggap serius. Oke. Biasanya aku diemin aja. Oh, diemin aja. Nggak mau repot kan, malas berurusan sama Oke. orang, jadi ya udah. Oh, pertamanya sempet nggak ngeh kalau pertemanan kita tuh toxic. Oke. Karena nganggepnya cuma ya mungkin dia emang orangnya seperti itu. Jadi dari awal cuma memaklumkan aja. Oke. Sampai akhirnya sadar kalau oh ini nih nggak sehat kalau misalkan gue terus kayak gini. Jadi yang aku lakuin tuh yang pertama lost communication, lost kontak dulu. Oke. Jadi berusaha buat ngejauhin, entah itu nggak berkabar, nggak kirim-kiriman teks, nggak teleponan, atau nggak ketemuan dulu. Terus kalau memang menurut aku lebih nyaman dengan kondisi yang seperti itu, ya udah mungkin caranya dengan tidak berhubungan lagi gitu. Oke deh. Saya biasanya sih ya ini aja sih, ngajak ngobrol-ngobrol terus aja, terus main, terus ngajak main futsal, udah gitu aja. Cuman kalau ngobrol seperlunya aja mah, dia nggak pernah panjang lebar. Karena aku lemot sih dan tahunya terakhiran, ya udah. Jadi oh ya udah Ya gitu. udah ngelewatin aja gitu. Ngeliatin aja pas tahu udah kelar gitu ya. Iya. Oke. Paling kalau cara ngehandle-nya, kalau ada temen licik kayak gitu, paling ya saya kasih peringatan sih, maksudnya saya samperin langsung gitu, maunya apa gitu. Dan waktu dulu sekolah dia licik ya karena nyambung juga ke pernah manfaatin saya gitu. Oh, Ya udah, paling ya saya lawan sih gitu, lawan terus saya langsung tinggalin. Oke. Kalau aku sih nggak mau terlalu ribet ya, just block them. Oke. Iya, caranya ya pasti harus kita tinggalin. Kalau menurutku sih tinggalin, karena itu pasti arah ke nggak bagus lah. Gitu. Nggak bagus ya. Mendingan tapi pelan-pelan kita berusaha tinggalin. Bisa tinggalin gitu. Ya jangan ditemenin. Oh, oke. Kalau aku sih lebih ke ngasih tahu langsung ke orangnya kalau misalnya nggak suka. Jadi kalau misalnya emang nggak cocok, kayaknya nggak bakal akrab deh. Oke deh. Terus bakal ngelanjutin pertemanan nggak atau malahan ditinggalin aja? Nggak akan lanjutin pertemanan karena emang pasti udah nggak cocok buat dilanjutin. Si toksikin balik. Oh, toksikin Iya, balik. Toksikin Oke. balik biasanya. Oke. Terus akan melanjutkan pertemanan atau leave it? Tinggalin? Lanjutin aja pertemanan. Sebisa mungkin menghindari dia kali ya. Oke. Kalau bisa nggak perlu get in touch langsung. Jadi Seperlunya aja. iya seperlunya aja. Kalau nggak perlu banget mah ya udah nggak Oke. usah disentuh gitu. Oke. Nah, terus kamu mau melanjutkan pertemanannya atau leave it? Leave it. Leave it. Apa ya? Misalnya Kayak gimana? ya biasa aja, tetap berteman, seperlunya aja atau gimana? Betulnya seperlunya aja udah, ngobrolnya nggak terlalu banyak omongannya. Terus apakah Mas Haris mau melanjutkan pertemanan atau tinggalin aja tuh orang kayak gitu? Ya tetap ngajak pertemanan Oh, gitu. siap. Ya cari teman yang baik lah. Gitu berarti menghindar yang dari yang toksik, cari yang baru gitu ya. Oke. Milih melanjutkan pertemanan atau meninggalkan pertemanan yang toksik? Meninggalkan lah pasti. Meninggalkan ya. Walaupun itu misalnya teman toksiknya baik gitu, tetap meninggalkan. Menurutku kalau konteksnya dia toxic, ya pasti biasanya bad sih. Bad ya? Iya. Oke. Sebenarnya tinggalin sih, karena udah nggak baik juga kan. Lingkungan kerja nih. Kerja, pertemanan, whatever lah. Well, itu kan udah waste energy banget ya. Oh. Jadi kalau aku sih bener-bener aku diemin. Silent is the most powerful thing. Oke, berarti apakah akan melanjutkan pertemanan atau Oh, no. tinggalin? Tinggalin, sangat tinggalin. Cara untuk kiat meninggalkan apa gimana? Iya, cara enggak misalnya ada di lingkungan lagi terjun gitu. Nah, cara-cara ya boleh sih cara untuk meninggalkan. Kalau aku sih siasatnya nih
itu sebenarnya sih banyak arah-arah ke negatif itu, sampai mungkin ke arah narkotika. Paling menjerumus sih. Kita paling ya ada batasan sih, mungkin kita ngimbanginnya sampai ke titik dimana kita bisa masih bisa kontrol sih. Kontrol. Paling kalau memang dia ngajakin cuma minum miras itu masih oke, masih waktu itu ya, karena masih mungkin kalau kita muslim kan ada sih itu batasan-batasan di agama. Waktu itu mungkin masih batas pengen cobain gitu. Akhirnya kita pengen coba-coba. Batas itu mungkin kita kuat nih, tapi kalau untuk level yang mungkin narkoba itu ya kalau bisa kita gimana caranya kita menolak sih. Say no to drugs ya. Ini cakep. Gitu sih. Oke. Kakak nih, milih melanjutkan pertemanan atau meninggalkan pertemanan yang ada di lingkungan toksik? Pilih tinggalin. Pilih tinggalin ya? Pilih tinggalin. Pilih tinggalin aja ya, daripada ikut terjerumus ya? Betul, karena nanti karena kita harus mikirin masa depan. Masa juga. depan, oke. Enggak, walaupun dia nyambung, tapi kalau emang buat kita nggak nyaman, kayaknya nggak bakal suka deh sama dia. Deket lah. Oh dekat. Deket lah. Oke deh. Iya. Berarti masih ada bisa ditarik yang lain ya? Iya. Oke deh kalau gitu. Oke, makasih. Nggak mau. Kenapa? Ya buat apa kalau misalnya dia bagus di physically doang tapi ternyata apa? Dalamnya daripada kita ngebatin terus kan. Oke. Daripada mikir yang enggak ya udah mendingan di ini aja. Oke deh. Enggak, Kenapa? atuh buat apa cewek kayak gitu mbak? Lanjut lah. Ya, pertanyaannya gini. Toksiknya gimana dulu nih? Nah, tadi kan toxic friendship bilangnya nggak mau lanjut ya pertemanannya. Kenapa ketika toxic ada orang yang ngejar dirimu, kenapa justru mau melanjutkan? Dilihat dari sisi mana dulu. Kalau misalkan memang dia toksik, tapi kan balik lagi ke kitanya masing-masing kan. Kalau menurut aku dari toksiknya dia itu cuma untuk si laki-laki itu ya, toksiknya dia itu cuma kayak mungkin buat senang-senang sendiri atau gimana kan, beda. Cuma selagi kita bisa dapetin sesuatu yang positif, kenapa? Selagi dia ganteng Benerin. Oke. paling cuma minta jajan-jajan doang. Gue jajan ya. Wah, udahan deh begitu mah. Udahan. Bikin duit aja. Enggak. Alah, padahal untuk masa depan bagus. Enggak. Tetap enggak. Oke, kenapa enggak? Itu bakal jadi masalah nanti pasti di akhirnya. Trouble-nya di terakhiran ya. Iya, betul. Oke. Enggak, saya leave ya. Karena cewek banyak kok. Asik. Tapi dia cantik. Ya, Seksi banget. ya cantik, yang lain juga cantik. Oke, siap. Ada opsi cadangan. Oke, sip. 4 pertemanan menurut Pidi ya. No, never judge book by its cover. Karena jangan lihat hanya dari luarnya, lihat dari dalam. Oke, berarti intinya kalau misalnya ada yang toxic, leave it. Leave it. Bye. Kalau aku sih berusaha coba untuk kan Oke. tipe kita kan. Iya, demi bibit unggul ya. Demi bibit unggul. Oh iya, betul. Kita, wih, Iya, betul. kayaknya dia nih. Iya. Kayaknya dia nih. Kayaknya dia jodoh gue, ya bukan ya? Kayaknya bisa gue rubah nih. Nah, paling itu sih. Coba kita deketin, paling dengan cara kita ngaruhin. Maksudnya bisa nggak sih dia berubah ke arah yang positif gitu. Kita arahkan. Kalau emang dia nggak bisa, ya mau nggak mau tadi tinggalin. Oke, berarti Kalau- masih 50-50 ya. 50-50 kalau Oke. dia, kita harus kita masuk juga ke situ. Maksudnya Oke. kita coba Iya, deketin. coba dulu ya. Coba dulu, kalau dia nggak mau, nggak bisa, Ya ya udah. tinggalin. Kalau mau ya Ayo. ayo. Coba kita. Asik. Iya.